Saya berdoa dan saya berdoa untuk kebaktian juga. Kira-kira jam 5 kurang sedikit saya keluar dari kamar. Belum ada satu orang pun yang bangun di rumah saya. Saya buat kopi saya sendiri, saudara. Itu bukan dosa. Lalu kemudian saya baca apa yang saya ingin bagikan buat saudara hari ini. Dan ketika saya mulai membacakan Alkitab ini, tiba-tiba saya teringat akan email yang baru saya terima. Kemarin saya baru baca dari Pastor Larry Kefauver. Dia hanya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah dikerjakan bersama-sama dengan kita, dan dia merasa diberkati sekali. Lalu Pastor Larry menawarkan beberapa hal yang menarik sekali. Dia ingin saya tulis untuk majalah Ministry Today. Kalau Anda tahu, majalah Karisma itu merupakan majalah karismatik terbesar di dunia saat ini. Dan Ministry Today merupakan majalah untuk para pendetanya. Dan dia adalah seorang chief editor dari majalah Ministry Today. Dia minta kepada saya juga dalam pembicaraan itu untuk menulis akan apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini, akan kegerakan rohani di antara kaum muda. Sejak tahun 79 dia ingin saya tulis semuanya. Dan di antara pembicaraan yang saya ingat betul adalah ketika dia menawarkan kepada saya, dia berkata, "Kamu ingin undang siapa sebetulnya untuk gereja ini?" Dia tawarkan beberapa nama yang sangat memberkati, saya yakin kalau bisa datang. Dia berkata, "Saya dekat dengan Jack Hayford, saya dekat dengan Ted Haggard, saya bisa panggil mereka buat kamu kalau engkau sedia." Dan ketika semua itu melintas, saudara, saya berkata spontan ya, keluar dari hati, saya bilang, "Tuhan, engkau ini baik sekali. Apa yang kita punya sebetulnya sehingga engkau bisa menawarkan akan begitu banyak kebaikan buat kita?" Lalu terlintas dalam benak saya akan semua hamba-hamba Tuhan yang pernah datang di tempat ini. Dan saya berkata, ini luar biasa. Lalu tiba-tiba saya menerawang ke depan apa yang akan terjadi kelak. Dalam tahun-tahun mendatang saya melihat ada hal-hal yang lebih besar akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan kita akan punya akibat, punya dampak yang sangat besar buat, bukan hanya saya yakin buat negara ini, tapi buat bangsa-bangsa di dunia ini. Dan tiba-tiba ketika pikiran saya menerawang, saudara, sepertinya Tuhan tunjukkan banyak hal di depan begitu ya. Ini yang saya alami dari pagi jam 5 pagi. Kembali, pengalaman ini tidak setiap hari saya alami, tapi beberapa kali saya mengalami pengalaman seperti ini. Ada satu pribadi yang seperti duduk di kursi di seberang meja makan tempat saya duduk tadi pagi. Dan pribadi ini dia berkata begini, "Anakku, semua itu bukan masalah pelayanan dan pekerjaan, tapi semua itu adalah bagian dari apa yang aku kerjakan untuk hidupmu. Making of you," dia bilang. Dia berkata, "Engkau boleh menikmati semua pekerjaan yang baik dalam pelayanan, dalam apapun juga. Tapi tujuanku datang sebetulnya bukan untuk meng-create pelayanan, tapi aku mau berurusan dengan hidupmu dan hidup hatimu dan kehidupanmu dan engkau sendiri." Dia berkata, mereka itu datang untuk kamu, bukan untuk membantu pelayananmu. It's for you. Itu seperti orang disadarkan, saudara, dikembalikan kepada jalur yang semestinya. Oleh karena dengan gampang sebetulnya kita itu melenceng kepada apa yang mirip dengan apa yang dari semua Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita melakukan sesuatu dalam ketaatan kepada Tuhan, yang kita kerjakan itu akan berbuah. Begitu apa yang kita lakukan itu berbuah, betapa mudahnya hati kita, pikiran kita tertuju pada pekerjaan dan bukan kepada pribadi yang mengerjakan itu, yaitu rohnya sendiri.
Betapa mudahnya kita terjebak kepada kesibukan untuk Dia, katanya. Sementara hati kita tanpa disadari menjauh dari Tuhan. Dan tadi pagi merupakan pagi yang sangat luar biasa buat hidup saya. Dia berkata, jangan berpikir aku bawa mereka datang untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. No. Aku bawa mereka untuk kamu. Bagian dari proses making of you. Saudara siap kalau Roh Kudus mengingatkan kita kembali dan mengembalikan pada jalur yang benar? Kalau tidak, kita akan terjebak pada angka-angka, terjebak pada berbagai aktivitas, dan terjebak kepada hal-hal yang hanya di surface, di permukaan. Tapi hati kita sebetulnya mulai menjauh dari Dia. Coba buka Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Apa yang saya sharingkan ini saya beri judul Langit yang Kosong, The Empty Sky. Apa maksudnya? Lihat Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kalau Anda punya Alkitab The Message, maka pada ayat yang ke-10 dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit. The Message memberikan ekspresi yang bagus sekali, karena ayat ini berkata, they stood there, mereka berdiri di sana, staring into the empty sky, menatap kepada langit yang kosong. Dan ketika dua malaikat ini menghardik mereka, menegur mereka, teguran yang sama berkata, Hai orang Galilea, mengapa engkau menatap ke arah langit yang kosong? Ketika saya baca ini, kata the empty sky itu begitu hidup, saudara. Karena saya percaya semua orang Kristen yang cinta Tuhan, satu hari Anda dan saya akan mengalami fakta kenyataan, pengalaman yang namanya pengalaman langit kosong dalam pandanganmu. Saudara tahu mengapa itu begitu penting buat kehidupan kita? Coba Anda renungkan dan bayangkan perasaan para murid pada waktu itu. Apa yang dalam pikiran mereka dan hati mereka waktu mereka melihat Yesus terangkat sampai akhirnya hilang oleh karena awan. Karena kita berkata mereka berdiri staring into the empty sky, mereka menatap ke arah langit yang kosong. Saya berani berkata pikiran dan hati mereka sama kosongnya dengan langit yang mereka lihat. Dan semua orang yang sedang bertumbuh dalam Tuhan, saya yakin ada satu titik di mana Anda menatap dan tatapanmu ke arah langit yang kosong. Engkau tidak melihat apapun dalam bagian proses perjalananmu dengan Tuhan. Kenapa? Saya melihat ada dua hal yang paling berbahaya dalam kehidupan kita, yang ketika Allah mulai berurusan dengan hal itu,
Mau tidak mau dia akan berikan kepada kita pengalaman seperti yang dialami oleh para murid, menatap akan langit yang kosong. Arahnya sudah benar, melihat ke atas, tapi tidak dilihat apapun dari pandangan mereka sendiri. Saudara, kadang-kadang perlu dua malaikat untuk menyentak kita, menyadarkan kita bahwa kita sedang menatap akan langit yang kosong. Nah, kenapa orang Kristen satu kali akan mengalami pengalaman ini? Anda harus tahu, kalau Anda belajar Alkitab dengan hati ya, Daud berkata, learn it by heart, belajar dengan hati. Saudara akan menjumpai suatu fakta yang mengerikan, bahwa 12 murid Tuhan itu, tidak satu pun yang ikut Yesus dengan hati yang murni pada mulanya. Saya mau ulang buat saudara. Dari 12 murid Tuhan, dari Petrus sampai Yudas Iskariot, dari Yohanes sampai Yakobus, tidak ada satu pun yang pada mulanya ikut Tuhan dengan hati yang murni. Dan itu yang sedang diurus oleh Tuhan waktu itu. Dan semua bentuk ketidakmurnian itu akan berakhir pada titik yang sangat krusial, yaitu Anda akan melihat langit yang kosong. Nah, saya lihat ada dua penyakit dalam hidup mereka, dan ini penyakit sampai sekarang dalam gereja Tuhan masih kuat bercokol. Dan ini yang sedang diurus oleh Tuhan kita. Nah, kebanyakan orang Kristen, begitu kita mulai melayani sesuatu, kita mulai berkembang, pandangan kita, arah kita, fokus kita lebih kepada kegiatan. Allah mengurus akan hati kita lebih dari kegiatan kita. Sehingga lihat, perlu dua malaikat untuk menyentak mereka, berkata, hei, balik, ingat perintah Tuhanmu. Ngapain kamu menatap akan langit yang kosong? Tapi pengalaman itu harus terjadi, saudara. Bagian dari proses Allah mengerjakan kehidupan kita. Ada dua sikap yang sedang Allah urusi di depan mereka, di dalam mereka, ketika pengalaman menatap ke langit yang kosong itu mereka alami. Yang pertama, kalau Anda perhatikan sungguh-sungguh, para murid ini sebetulnya punya agenda-agenda tersembunyi untuk pribadi mereka. Yudas agendanya duit, saudara. Yang lain power, kekuasaan. Kalau Anda lihat ring diributkan mereka itu apa sebetulnya? Siapa terbesar di antara kita? Anda berkata, Pak, masa dalam pelayanan berebut kekuasaan? Jangan naif, saudara, jangan naif. Saya terus terang dalam minggu-minggu terakhir ini hati saya sedang sedih sekali. Saya dengar beberapa orang bicara dengan saya, cerita bagaimana politik dalam gereja. Saya sedang tulis satu buku kecil, politik dalam gereja. Bukan buku kasar, saudara, buku terang-terangan itu isinya. Saya harap saya bisa segera selesaikan dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya beri judul politik dalam gereja. Anda tahu kenapa dalam gereja orang berpolitik? Jangan naif, saudara. Anda tahu gereja itu menarik, saudara. Oh, interesting. Para murid itu dulu senang sekali kalau bisa gantiin Yesus. Bayangin, wanita-wanita melayani Tuhan supply duit. Ketika gereja mula-mula, Anda ngerti, kalau Anda lihat secara jasmani aja, kalau Anda jadi salah seorang pemimpin gereja waktu itu, Paulus berkata, mereka orang-orang terpandang, popularitas, ngetop, tanpa nyanyi, promosi album lagu, ngetop, saudara. Minimal raja kecil. Orang Jawa berkata, sabdo pandito ratu. Saya omongnya apa di guguran. Yang kedua, mereka punya otoritas nentuin arah orang, tangannya gerak kemana orang ikut, saudara. Bayangin. Yang kedua, duitnya gereja zaman mula-mula, orang ngasih persembahan ditaruh di depan kaki mereka. Hak menentukan ini kemana, ke mertuanya atau keponaannya, tergantung rasulnya. Siapa gak kepengen, saudara? Zaman sekarang persis sama. Kenapa mereka fight berebut kekuasaan?
oleh karena agenda tersembunyi di dalam, pengen sesuatu. Dan di situ saudara, Anda kalau mengalami seperti itu, Anda pengen seperti itu, one day langit yang kau tatap kosong, tiba-tiba hilang semua. Dan kalau itu terjadi, saya beritahu, karena Tuhan cinta saudara dan tidak mau menghancurkan hidupmu. Amen saudara. Saya ingin melihat gereja murni pada akhir zaman ini. Paling berat, paling menyakitkan kalau Anda kumpul dengan orang yang punya politik minded. Anda tidak pernah ngerti sebetulnya yang di belakang pikiran dan omongannya itu maunya apa. Dan itu melelahkan sekali. Berapa banyak orang sebetulnya luka hidupnya hanya karena ribut. Orang-orang punya agenda-agenda sendiri di belakangnya. Dan munculnya itu permainan di luar yang begitu luar biasa. Tapi sebetulnya ada agenda tersembunyi di dalam. Dan Tuhan ngerti itu saudara. Dan Tuhan dengan senang hati mengobrak-abrik agenda itu dengan sukacita saudara. Tanpa merasa bersalah. Saya ketemu banyak pendeta saudara, hancur hidupnya. Kenapa? Dikitari orang-orang yang politik. Senyumnya itu punya makna di dalam, yang belakangan baru ketahuan. Saya baru pulang dari Amerika Utara. Saya nggak nyebut nama kotanya apa-apanya. Ini pengalaman saya lihat dengan mata kepala sendiri saudara. Saya sedang berkunjung ke rumah seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba ada bel berbunyi. Lalu si pendeta ini berkata, oh teman saya, associate pastor saya datang itu pasti. Terus dia ngomong sama saya begini, saya nggak tahu ya dia maunya apa, tapi hanya pengen minta waktu ketemu. Dari cara ngomongnya saya tahu ini orang sudah khawatir karena dikitari orang-orang politik. Tapi ini associate pastor yang bagus sekali. Saya cerita jangan tiru-tiru saudara ya, kalau nggak disuruh Tuhan. Kenapa? Karena dia buat gini. Dia datang dengan istrinya, dia bawa tas besar, isinya baskom. Terus berkata begini, Pak, kemarin malam waktu kami menyembah Tuhan, Tuhan berkata pada saya suruh membasuh kaki Bapak. Ini pendeta langsung berkata, jangan, wah ya gini toh saya kok, kaki kau dibasuh katanya. Didoakan aja, sudah terima kasih. Enggak Pak, izinkan saya taat. Saya perlu membasuh kaki Bapak. Jangan tiru-tiru basuh kaki saya saudara. Saya bisa basuh sendiri. Anak-anak ini soalnya gampang niru Bu Indri semua gitu. Kakinya Bu Indri boleh Anda basuh. Lalu saya diundang karena dia gelagapan, bingung saudara. Tipikal orang timur yang kelabaan lihat begitu. Saya dipanggil. Saya bilang, aduh saya mau perlu ambil kamera nih, padahal saya foto aja nggak bawa saudara. Jangan difoto katanya. Dalam hati memang saya kakak bawa kamera juga, saya hanya goda dia. Terus izinkan Pak, kami lakukan yang Tuhan suruh. Dia nggak bisa apa-apa, mukanya merah putih, bendera Indonesia, saudara. merah pucat begitu. Terus ini associate pastor ini masuk ke kamar mandi, dia ngisi baskomnya dengan air, bawa keluar. Dia bawa handuk sendiri, dia bawa baskom sendiri, air dia minta saudara, dia nggak bawa air sendiri. Terus saya duduk di depannya, saya lihat wajahnya ini sudah kelabaan betul saudara. Tapi saya berdoa gini, Tuhan, ini orang ini ngapain sih? Ini emosi atau dari Engkau? Terus Tuhan ngomong gini, kamu dengerin aja dan kamu lihat saja. Saya duduk saudara, saya serius saya lihat. Terus dia bilang, permisi ya Pak. Dia basuh kakinya, terus dilap dengan anduk kering itu saudara. Dia tumpangi tangan kaki ini dan dia berdoa, dan doanya bagus sekali. Dia bilang, Tuhan, kaki hambamu ini sudah berjalan begitu jauh, dan selama dia berjalan, kaki ini tersandung banyak batu yang melukai,
dan kotor oleh debu dan kotoran di jalan yang begitu banyak. Kaki hamba-Mu ini sudah begitu lelah, Tuhan, karena dia jalan begitu jauh. Hari ini biar air dan kasih ini menyembuhkan kaki ini kembali, membuat kaki ini mampu berjalan lebih lagi bersama dengan Engkau. Wah, nangis saudara, nggak tahan. Sebab saya juga mengerti dia jalan begitu jauh dan kakinya luka, dikitari orang-orang politik. Dia tidak pernah menduga senyumnya itu punya makna apa di belakang. Hormatnya ini punya makna apa. Ketika orang melipat tangan ke belakang, dia nggak pernah mengerti yang dipegang itu apa. Uang, berlian, makanan, atau belati, saudara. Dia nggak pernah ngerti. Hidupnya hanya on earth terus, waspada dari orang-orang sekitarnya. Dan berapa banyak yang hidup seperti ini. Sebagai gereja, kita harus menyadari, memang dari sononya sudah begitu, saudara. 12 rasul itu begitu. Ribut terus, siapa terbesar di antara mereka. Dari mulanya nggak ada murni hati. Dan Tuhan harus kerjakan hati mereka sehingga balik murni di hadapan Tuhan. Amen. Coba buka Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 14, lihat. Kalau Anda lihat judulnya pada pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, lihat ayat yang ke-14, Anda tahu ceritanya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung dengan siapa? Seorang diri. Kenapa kok nggak dibawa yang 12, saudara? Sebab yang 12 pun motifnya yang sama, saudara. Mereka ikut Tuhan itu ngapain sih? Ingin satu kali kalau Allah jadi raja, minimal menteri toh, saudara. Sekarang mereka baru pejabat sementara. Minimal kan menko ini, saudara. Yudas pasti menko ikuin, saudara, ya. Pengennya begitu. Petrus itu menko polkam. Bukan, Menhankam, bawanya pedang, motong telinga orang. Yohanes itu nanti menko polkam. Yakobus itu menteri apa lagi, saya nggak tahu, saudara. Nah, ini itu di benak mereka. Mereka berkata gini, ikut dia, kepilih beneran, nanti jadi raja. Mana mungkin dia pilih menteri lain, menterinya mesti aku. Ini loh motif yang kayak begini, saudara. Saya suka Alkitab ini telanjang, transparan, dibuka apa adanya, supaya kita belajar bagaimana Allah berurusan dengan hati manusia. Sampai ketika dia nyingkir, tidak ada satu pun yang dia bisa bawa dengan dia. Kenapa? Karena nggak ada yang murni, ngerti tugasnya apa, nggak ada. 12-12-nya ikut dengan mereka, sama pengen dia segera jadi raja. Makanya sebelum naik ke surga, pertanyaan mereka apa? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa masa sekarang ini mumpung belum mati? Ngerti? Jadi kalau sekarang berkuasa kan ikut berkuasa. Kalau sahabat lagi kan sudah mati. Nanggap, saudara? Motif di belakang ikut Tuhannya itu loh, yang sama sekali tidak murni. Kalau kita ingin tumbuh dalam Tuhan, jaga hati kita, saudara. Kalau kita ingin melihat apa yang Allah kerjakan ini berkembang, berlanjut terus, jaga hati. Kalau engkau tidak menjaga,
Satu hari kau mengalami the empty sky. Kau menatap yang kau tatap itu lenyap, hilang. Pikiran dan hatimu kosong. Terusin saudara. Ayat 22. Lihat bagaimana betapa hebatnya mereka mencari Yesus. Ayat 22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Anda bisa bayangin ini mereka rombongan besar. Danau Galilea penuh, traffic jam, saudara. Perahu keluar semua, para turis bingung nggak bisa sewa kapal. Kalau ada ke Israel, Anda akan sewa kapal di Galilea. Traffic jam penuh. Ngapain? Cari Yesus. Hebat nggak? Popularitas ini loh, yang murid berkata, hebat. Kalau bisa dapat ginian, hebat. Dan mereka jadi orang-orang penting kan saudara. Apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Nah, saya suka dengan Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kalau pendeta hari ini, wah, dikunjungi orang begitu banyak, dikerubuti, welcome, welcome, wah, langsung rapat pembangunan saudara dan penggalangan dana, langsung kepengurusan dibentuk. Yesus tidak begitu. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dan dia mulai bicara begitu keras. Dan ujungnya pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-66, 666, saudara. Apa yang terjadi pada 666? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Gak dapat roti sih. Oh, kirain dapat roti katanya. Ngomongin keras, suruh makan dagingnya, suruh minum darahnya. Kanibal ini orang. Pergi katanya. Agenda pribadinya berantakan semua. Akhirnya yang mereka lihat cuman langit yang kosong. Jaga hati saudara. Jaga hati. Amen saudara. Kadang-kadang hati itu harus dijaga terus. Allah mengerjakan dalam hidup kita. Setelah itu kita mesti jaga. Coba buka Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ayat 23. Nah, kita berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Saya jujur ya saudara berkata pada Anda, sering kali lebih mudah ketika kita nggak punya apa-apa, atau ketika kita sedang mepet sekali, dibandingkan ketika Anda punya surplus. Hati itu saudara. Kalau orang kecepit, orang mepet, teriaknya ke Tuhan. Kalau orang sudah punya lebih, cenderung hati orang adalah memutuskan sendiri apa yang dia mau. Untuk di bawah seringkali lebih mudah dibandingkan ketika engkau di atas. Karena hati kita ini. Saya ngalamin ujian saudara. Saya nggak tahu bahwa itu ujian dari Tuhan. Saya nggak tahu bahwa itu ujian dari Tuhan. Tapi tanpa motif jelek dari orang yang bersangkutan. Di Toronto ada satu anak Tuhan, tempat saya bermalam. Itu dalam hidupnya karena perusahaan memberikan dan sebagainya ya, dia punya budget itu setiap sekian bulan itu bisa dapat ribuan dolar.
Dan dia sudah berkata begini, ini budget ribuan dolar ini, dia mau pakai untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang datang di gerejanya. Ini kan luar biasa. Satu hari saya diajak ke toko buku sama orang ini, saudara. Toko buku Kristen, besar toko bukunya. Saya masuk toko bukunya, gede sekali. Saya baru lihat beberapa buku, saudara. Dia datangin saya, dia bisikin saya begini, Pak, sebelum Bapak milih apa-apa, saya beritahu dulu, budget buat Bapak no limit. Ambil aja yang Bapak tahu memberkati Bapak, ambil. Jangan lihat harganya, no limit. Dia bawain saya tas besar, saudara, tas plastik. Dia bilang, Bapak bawa ini ya, masukin semua di sini, no limit, apapun, no limit. Terus bayar semua, no limit. Anda tahu saya nggak terlalu suka buku ya, buku saya hanya ribuan aja. Ya, teman-teman pernah bantu ngaturin, saya pernah bantu ngaturin ngata buku saya di situ ya. Situ baru sebagian kecil, di rumah masih banyak, istri saya pusing. Buku saya nggak banyaknya ribuan aja. Kita nggak terlalu demen baca buku ya, paling sebulan 2-3 ya. Karena ditawari no limit. Di situ hatinya sebetulnya akan ketahuan. Bahasa Semarangnya gini. Karena tahu orang gerayak. Jangan pura-pura nggak tahu. Tahu gerayak, saudara. Orang bayar kok. Itu seperti anak kecil. Anak saya, Samuel. Kalau saya bawa oleh-oleh ya, saya punya bolpen 2, biru sama merah. Dia nyambut saya di airport, Papa mana oleh-olehnya? Yang kakaknya di rumah. Saya kadang-kadang saya buka, saya bilang ini, Sam, kamu mau yang mana? Merah atau biru? Semua apa? Geraya, ini geraya. No limit. Saya bersyukur dengan teaching stewardship, saudara. Merubah mentalitas, sikap berubah. Yang muncul di benak saya begini, ini pilihannya Tuhan. Siapapun yang pakai memuliakan Tuhan. Kesempatan, Pak. Itu gaya tadi, saudara. Anda tahu saya ambil buku berapa? 5. Dia bilang, Pak, cuma 5 ya. Nah, kok bisa? Wah, aku kan berdoa, Tuhan, buku yang mana yang memberkati aku? Arahin dong, biar saya ambil. Saya ambil. Orang bilang, goblok Pak, sikat. Saya keluar dari toko buku, masuk mobil, saya balik ke tempat saya. Roh Kudus berkata, itu hamba Tuhan. Saya berdoa itu kalau Tuhan tawarkan yang begitu-begitu kepada saudara. Tapi Anda tidak siap hatinya mengguling, saudara. Siapa yang tahu bahwa itu ujian hati, saudara? Bayangin. Nah, kalau pakaian, kaos saya, buku. Saya bisa punya koleksi dong, saudara. Yang tebel-tebel ini. Saya bisa mikir begini, kita punya Bible School, kita belum punya perpustakaan. Limit. Dia punya ribuan dolar. Dia sudah sekian belum saya tumpuk, Pak. Nggak kepake. Saya dibawa ke toko, saudara. Cerita soal bolpen, saudara. Saya bilang, Bapak, pakai bolpen apa? Oh, saya pakai Mont Blanc. Terus saya cerita, Mont Blanc ini simbol bintang jauh begini-begini. Dibawa masuk, saudara. Iya, Pak. Buat apa? Saya bilang. Karena saya sudah ngerti Tuhan berkata itu hambaku. Hati-hati, saudara. Mana yang buat saya, mana yang bukan, saudara. Nangkep. Tapi Allah memang menguji hati kita. Anda nggak
jumpai ada ketidakmurnian. Satu kali hanya melihat langit yang kosong. Ini saudara, hidup seorang hamba Tuhan bukan karena buku, tapi karena Allah mewahyukan dirinya kepada kita. Karena kita mana-mana itu geraya itu. Coba Allah merespon dengan geraya ya. Semarang itu enak ya bahasanya, geraya, geragas, gitu-gitu. Enak. Sampai satu tanya sama saya, Papa, kebelet itu bahasa Indonesianya apa? Hikmat ya malah ingin sekali. Loh, kalau gitu saya kebelet belajar. Loh, bukan. Kebelet kok. Ayo, betul saya apa? Kebelet. Makanya, ingat satu hal ini, jangan geraya, saudara. Kita cuma steward, pengelola. Anda boleh diuji seperti apapun. Kalau hatimu hati seorang pengelola, engkau seorang pengelola, saudara. Tapi kalau engkau bukan seorang steward, engkau akan ambil semua dengan daging. Tapi titiknya engkau lihat langit yang kosong dan empty sky. Amen, saudara. Hal yang kedua, saya lihat parah dalam diri para murid itu apa? Merasa berjasa. Merasa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Coba buka Matius 19. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Lihat kalimat pertama yang keluar adalah begini. Dia tonjolkan apa yang sudah dia buat. Dia berkata, Tuhan, aku ikut Engkau ini bukan gak ada modalnya loh Tuhan. Sudah saya tinggalkan semua untuk ikut Engkau. Orang yang merasa berjasa bagi Tuhan, dia selalu akan menuntut imbalannya. Saya mau beritahu saudara, gigit jari, empty sky, Anda akan kecewa luar biasa. Sebab orang yang merasa berjasa, sebetulnya orang itu tidak tahu diri, siapa dirinya sebetulnya. Itu dipilih Tuhan itu sudah syukur sekali saudara, ya. Kayak ini, kalau tidak amis terus tuh baunya Petrus, bau ikan. Kalau itu di Yerusalem baru dan gerbangnya ditulis namanya Petrus, bayangin. Kalau nggak diambil Tuhan, siapa mau ingat? Saya juga nggak pakai namanya dia, saudara. Dipilih Tuhan sih, saya ambil namanya dia. Kalau nggak, siapa tahu? Simon aja dipakai kok sampai sekarang. Ya kan? Simon itu kan bulut. Itu nama-lamanya aja orang masih mau pakai kok. Itu kan anugerah. Tapi orang ini nggak tahu diri. Semua kita kebanyakan nggak tahu diri pada mulanya, saudara. Dia berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Memang Anda harus tahu dia nervous. Di rumahnya ada istrinya, ada mertuanya lagi, saudara. Kalau balik nggak bawa apa-apa, repot ya. Kami tinggalkan semua, kami ikut Engkau, apa yang kami peroleh. Sebab dia merasa berjasa. Sikap ini sebetulnya keliru, saudara. Kita ini dipilih itu anugerah. Kita ini siapa sebetulnya? Kalau kita boleh melakukan sesuatu, itu bagian dari anugerah Tuhan. Dan itu bukan sama sekali cara kebaikan dan jasa kita. Berapa banyak orang kecewa, meninggalkan Tuhan yang akan gereja, kenapa? Aku sudah begini. Lalu kamu merasa berjasa? Iya, berjasa. Orang yang merasa berjasa selalu akan minta imbalannya. Coba buka Ulangan 9. Ulangan pasal 9. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ulangan 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6.
Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah, bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bayangkan sampai 3 kali itu. Bukan jasamu. Itu grace, saudara. Murni itu anugerah. Jangan merasa berjasa. Ini ada, ini karena Tuhan. Semua kita, kekayaan yang kau punya semua, bukan karena kerja kerasmu, bukan karena kepintaranmu, karena kebaikan Dia, saudara. Kalau kita boleh mengambil persembahan, ngasih apapun, korban apapun, jangan pernah berkata, aku telah berjasa. Ini bibit jari, saudara. Dan kau lihat cuma langit kosong. Engkau keluar, engkau kecewa hatimu. Karena orang yang merasa berjasa, orang selalu akan minta imbalan jasanya. 1 Korintus pasal yang keempat, 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7 Anda perhatikan sungguh-sungguh di garis bawahi. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Banyak orang anggap dirinya orang pentingnya, saudara ya. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi kalau kita punya apa, itu kita terima, bukan karena kita sendiri. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara cuma menerima kok, saudara. Cuma istirahat. Jadi nggak ada orang penting. Yang paling penting cuma Tuhan. Amen, saudara. Itu sikap hati. Banyak orang berkata begini, attitude, saudara, sikapmu itu akan menentukan altitude, saudara, ketinggianmu. Ngerti? Sikap hatimu, attitude-mu itu akan mempengaruhi altitude-mu. Altitude itu gini, kalau Anda naik pesawat terbang, akan dikatakan, oh kita ini sekian ribu miles, altitude-nya itu sekian ribu miles dari bawah bumi. Itu ketinggian altitude, dipengaruhi oleh attitude, oleh sikap hati kita. Sikap hati ini benar, altitude-mu akan naik. Ini kan keluarga sendiri ya. Saya hanya mau ingatkan teman-teman apa yang Pak Yusak pernah dapatkan waktu bulan lalu. Waktu pagi saya diomongin dia waktu pagi. Dia bilang, aku tadi pagi sembahyang. Ditunjukin Tuhan penglihatan. Kenapa? Ini orang-orang itu lebih galak dari kamu ya, katanya gitu. Wah bener, orang-orang itu lebih galak dari saya. Attitude-nya, hati-hati. Ini saudara, kita ini ada karena anugerah Tuhan. Jangan biarkan sikap arogan seperti apapun dibiarkan tumbuh dalam hidup kita. Please don't. Kalau kita ingin melihat pekerjaan Tuhan, anugerahnya dicurahkan tetap limpah di tengah-tengah kita. Jangan keluarkan apapun yang tidak benar. Kita cuma menerima aja, melewat aja. Dan saya yakin warning itu kita perhatikan baik-baik. Tidak ada orang penting, kita hanya servant, kita hanya para pelayan yang mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, saudara? Saya rasa kita tidak butuh satpam-satpam yang galak, saudara. Kita butuh orang-orang hamba-hamba yang mau rendah hati melayani satu dengan yang lain. Ya, yuk layani yang lain dengan lebih baik. Tapi kalau tidak, Anda akan sedikit jari lah. Empty sky. Langit yang kosong. Ayat yang terakhir.
Lukas 17 ayat 7 mulai. Oh, saya suka ayat ini. Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladangnya, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9 Anda perhatikan. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Terima kasih gak, saudara? Enggak. Ini pertanyaan gak perlu dijawab karena sudah ngerti sebetulnya jawabannya tidak. Ya, saudara. Seperti orang berkata gini, bukankah langit itu biru? Saya bilang, tidak. Itu orang penting, saudara. Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Lihat alangkah merahnya bendera itu, ya sudah bilang, tidak, itu yang ngawur, saudara. Itu pertanyaan tidak perlu dijawab karena sudah ngerti jawabannya apa. Apakah ia berterima kasih? Memang tidak, saudara. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu, orang tidak terima kasih, ya wajar. Gitu. Kok bisa ngamuk, kenapa? Karena merasa berjasa. Nangkep, saudara. Ini loh, servanthood, saudara. Kalau Anda mau tahu, hati melayani ini loh. Jadi kalau orang nggak terima kasih, ya biasa. Kalau nggak terima kasih, ya itu sudah begitu memang aturannya. Tapi problemnya sekarang kan orang itu menuntut imbalannya. Mau minimal terima kasih. Kenapa orang minta begitu? Karena merasa berjasa. Angkat, saudara. Ini loh problem, saudara. Terusin lagi. Demikian jugalah kamu. Jadi ini jelas untuk kita ini, saudara. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang... Oh, jangan berkata gitu, gereja nggak ada saya, repot. Ini urusan ini kalau nggak ada saya, wah nggak bisa. Nerima tamu kalau bukan saya itu orang kabur itu. Kolektor kalau saya nggak ngambil nggak banyak dapatnya. Musik kalau saya nggak main lihat kaca ini, saya kok tidak berguna, gimana? Sama. Dia berkata kami di hamba-hamba yang tidak. Jadi kalau Anda dibuang itu wajar nggak, saudara? Kalau Anda nggak kepake itu wajar nggak? Kok nggak berguna kok minta apa dipakai? Nggak wajar nggak, saudara? Nanti kalau Tuhan ngomong sama saya, lu berhenti jadi pendeta. Ya, kenapa kok nggak berguna sebetulnya ini? Coba Anda nanti kalau pulang ya, tolong buka tempat sampahmu, ya. Terus cari di tempat sampah itu. Itu kriterianya apa sih kok sampai di tempat sampah itu? Karena sudah tidak ada gunanya. Jadi kita ini hamba berguna atau tidak berguna? Tidak berguna. Jadi kalau orang nggak anggap kita ini wajar nggak? Bagus nggak? Bagus. Benar nggak itu? Benar. Ngapain nyimpen kita, saudara? Yang barang nggak berguna. Kalau Anda, coba Anda lihat ke kamar anakmu lah, kalau Anda punya anak, atau kamarmu sendiri lah. Itu ada anak-anak yang hobinya, orang saya bilang nyusuh, kayak burung, ngerti? Dus apa, kaleng apa, disimpen di rumah. Nah itu perkecualian beliau seperti ini, saudara. Termasuk jenis ini, saudara. Tapi kalau orang normal, ya, Anda makan pecel gitu. Namanya apa sekarang? Immanuel Maranatha atau apa, Selidio atau apalah. Orang-orang kantor yang makan itu suka ya pecel ya.
Kalau Anda, itu kan Anda dikasih pincuknya kan? Anda bawa pulang nggak pincuknya? Kenang-kenangan tuh, Solidio tahun 2000. Anda kemanain tuh barang saudara? Buang. Kenapa kok dibuang? Tidak. Ketika pecelnya habis, ini barang nggak berguna. Diapain? Buang. Itu waras tidak kalau begitu? Waras. Jadi kalau Anda itu nggak dianggap orang, itu waras nggak? Waras banget saudara. Yang Tuhan berkata kok, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Itu aja kok repot-repot. Itu. Jadi kalau Anda minta dihormati itu kan kayak pincuk minta dimasukkan di lemari pakaian loh saudara. Pincuk bekas gudangan sayur asem. Kok sayur asem? Jangan itu saudara. Yang pincuk kok minta masuk ke kamar perhiasan. Si pincuk tidak tahu diri. Nanti saudara ya. Sederhana seperti itu gini. Pak saya dipelengkosi. Ya wajar wong pincuk untuk dihormati. Siapa berkata, oh ada pincuk, mari pincuk lewat. Mana ada? Pak saya nggak pincuk, Pak saya dari logam. Iya kan, Anda kaleng Coca-Cola lah misalnya. Masa orang lewat aja mau nginjek ini, maaf ada kaleng Coca-Cola lewat. Masa begitu? Itu aja. Karena merasa berjasa, merasa hebat, merasa berguna itu. Yang kedua, saudara, ini penghiliasan. Kalau cara mikirnya benar, Anda nggak akan gampang sakit hati kok. Karena kita itu menilai diri kita lebih dari yang seharusnya. Itu seperti kalau pincuk nggak enak lah, sudah cepet lah saudara. Kalau sudah lepas gitunya, bodoh, ngerti? Ya ntar kalau ada jadi presiden mungkin akan dimuseumkan senda cepetnya Presiden Min waktu kecil, mungkin saudara. Tapi senda cepet bodoh, dibuang. Karena tidak nangkep saudara. Yang berdoa ini jadi sikap hati ini. Ini orang nggak terima kasih sama Anda ya. Wah sehat orang itu. Kok ngerti lah orang tidak berguna. Itu loh saudara. Begini, terima kasih sama aku. Pengen jadi orang alkitabiah gitu orang itu. Anak orang menghormati Anda kayak begini. Anda berkata ini orang gak alkitabiah. Saya pernah ditulis surat orang saudara. Ini orang di Jakarta banyak broker pelayanan, tahu? Agen-agen yang cari pendeta untuk persekutuan doa ABCD, brokernya satu, yang nyariin dia. Satu hari dia nulis surat ke saya ngasih jadwal itu. Wah Pak, ini pemimpin persekutuan doa ini begitu kagum. Bagaimana hamba Tuhan terkenal seperti Bapak mau melayani. Nah, tulis di surat Lukas 17 banyak retanya, suruh baca saya itu. Itu bang alkitabiah. Kalau mereka bilang, mereka nyesel Pak, undang Bapak, malah benar kira-kira saudara. Orang tidak berguna dipanggil saudara. Kalau hati begitu saudara, tenang aja. Orang nggak hormati saudara, biasa. Kalau nggak berguna, nggak apa dihormati. Baca lagi lah supaya mantap saudara. Ayat berapa tadi? 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang garis bawahi betul, saudara. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan kalau itu Anda izinkan Allah membawa saudara sampai proses itu, Anda akan tumbuh. Problemnya ini terlalu banyak di dalamnya, salesnya. Sehingga Tuhan harus berkata, beri dia pengalaman langit kosong, the empty sky. Ini dia cuma kosong. Semua agenda pribadinya kosong. No.
karena Tuhan cinta. Saya berdoa hari ini merupakan hari di mana kita mengizinkan Allah membawa hati kita kembali murni di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa sama-sama. Semua bantuan dalam kesibukan kami bukan tujuan utamamu, tapi kami tahu ada maksud Tuhan membentuk hati kami, mengubah hidup kami. Semua bagian dari apa yang Kau kerjakan buat hidup kami dalam hari-hari ini, kami ingin bawakan gerejamu ini di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Engkau kepala gereja, biar kemurnian dari Tuhan itu terus di tengah-tengah kami, Tuhan. Buang semua yang bukan dari Tuhan, buang semua ketidakmurnian, Tuhan. Biar api yang memurnikan itu bekerja di tengah-tengah kami, karena kami ingin hidup kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada agenda pribadi dalam hidup kami, tidak ada yang lain kecuali kami ingin Engkau dalam hidup kami. Setiap kali kami menaikkan hati dan tangan kami di hadapan-Mu, biar sungguh karena kami berkata kami mengasihi Engkau, Tuhan, dan bukan karena yang lain. Terima kasih Bapa, biar hari ini Roh-Mu membuat kami tersentak kembali. Kebenaran Tuhan membuat kami terbuka lagi untuk mengerti hati-Mu yang sebenarnya atas kehidupan setiap kami. Dan kami ingin berkata, Yo Allah, hanya Engkau yang kami inginkan, hanya Engkau yang kami inginkan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecahkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau makan tubuh-Mu ini bersama-sama sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, daging-Mu Tuhan Yesus menundukkan daging-Ku. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan-Mu yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih untuk perjanjian darah ini. Bahkan sama-sama darah-Mu Tuhan Yesus menundukkan jiwaku. Kita minum di dalam nama Tuhan.